Pak Philip Kahiti dalam bukunya The Arab Assault History memperiodekan perang ini sebagai berikut. Periode pertama, tahun 1095, ketika Kaisar Alexios I dan Paus Urbanus II berkampanye demi membakar semangat umat Kristen, terutama raja-raja Eropa, untuk mempersiapkan berbagai bantuan guna merebut kota suci Yerusalem dari genggaman umat Islam. Tahun 1096, berkumpullah sebanyak 150.000 tentara Eropa berasal dari Prancis dan Normandia. Pasukan perang salib ini berkumpul di Konstantinopel. Dalam perjalanan banyak pasukan bergabung sehingga jumlah pasukan mencapai 300.000 orang. Namun sangat disayangkan, pasukan ini tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Mereka banyak melakukan perbuatan tercela di semua tempat yang dilalui. Tindakan tersebut memantik amarah bangsa Bulgaria dan Hungaria yang segera memberikan serangan sehingga pasukan salib berantakan dan sisanya dihabisin langsung oleh pasukan Bani Saljuk. Pada perang pertama, rombongan tentara salib seluruhnya binasa sebelum mereka dapat membebaskan Baitul Maqdis. Disusul pasukan tentara salib kelompok pertama dipimpin oleh Godfrey. Prancis berjumlah 150.000 orang. Pasukan ini berhasil menaklukkan kota Antioch setelah pengepungan selama 9 bulan. Dengan kasar, mereka menjarah dan melakukan perbuatan yang tidak manusiawi. Setelah jatuhnya Antioch, tentara salib ini bergerak menuju Mirat-un Nauman, sebuah kota yang sangat maju di Suriah. Di sini mereka melakukan kudeta ribuan orang Islam. Tanggal 18 Juni 1097 Masehi, mereka mengepung kota Niat yang dikuasai oleh Ilich Arseal. Dinasti Saljuk dan berhasil ditaklukkan. Tahun 1098, kelompok 2 dipimpin oleh Bohemen, putra Raja Normandia, melalui pegunungan Tarsus menuju Mesopotamia dan mengepung kota Al-Ruha atau Edessa dan dapat dikuasainya. Mereka mendirikan kerajaan Latin satu dengan Baldwin sebagai rajanya, menguasai Antiochia dan mendirikan kerajaan Latin II di timur dengan Raja Bohemond. Raymond, pemimpin kelompok 3, menaklukkan kota Ma'arat al-Nu'man atau Miran Usnoman dan membantai 100.000 penduduk di sana. Kemudian melakukan penaklukan terhadap kota His al-Akram. 7 Juni 1099, sebanyak 40.000 pasukan salib sudah berada di depan pintu gerbang kota Yerusalem. Umat Islam melakukan perlawanan. Lebih kurang 1.000 pasukan dari dinasti Fatimiyah di dalam benteng kota Yerusalem. Mereka dikepung oleh tentara salib selama 30 hari. 15 Juli 1099, kota Yerusalem dapat direbut. Keadaan kota ketika telah dikuasai tentara salib sangat berantakan. Mereka mendirikan kerajaan Latin III dengan Godfrey sebagai rajanya. Setelah itu, tentara salib melanjutkan ekspansinya, menguasai kota Akka, Tripoli, dan Trei. Di Tripoli, mereka mendirikan kerajaan Latin IV dengan Raymond sebagai rajanya. Periode kedua, di bawah pimpinan Raja Imad al-Din Zanggi, tentara Islam berjuang merebut kembali kota-kota yang jatuh ke tangan tentara salib, di antara lain Aleppo, Hamenah, dan kota-kota lainnya hingga Edessa. Tahun 1146, Raja Imad ad-Din Zanggi wafat. Maka tongkat perjuangan dilanjutkan oleh putranya Nur ad-Din Zanggi. Di bawah pimpinannya, beberapa kota di sekitar Antokia dapat dikuasainya. Tahun 1149, pasukan Islam merebut kembali kota sekitar Edessa dan bahkan sempat menangkap Emir Edessa. Tahun 1164, Khalifah Nur ad-Din Zanggi berhasil menaklukkan kota Antokia.
dan menyandra Emir Benjamin III dan sekutunya Raymond III. Keduanya dibebaskan setelah membayar tebusan dalam jumlah besar. Tahun 1096, peperangan dilanjutkan dengan mengerahkan tentara Islam untuk membebaskan Mesir. Jatuhnya daerah-daerah kekuasaan tentara Kristiani ke tangan umat Islam memancing emosi tentara salib untuk mengorbankan perang salib berikutnya. Akan tetapi gerakan mereka dapat mendapatkan perlawanan yang sengit dari pasukan Nur ad-Din Zangki. Nasib pemimpin tentara salib Louis IV dan Konrad II melarikan diri dan pulang ke negerinya. Tahun 1174, pimpinan Nur ad-Din Zangki wafat. Selanjutnya pimpinan perang dipegang oleh Salahuddin ad-Din al-Ayyubi, seorang pendiri dinasti Ayyubiyah di Mesir. Di bawah pimpinannya, pasukan Islam berhasil mengembalikan Baitul Maqdis ke pangkuan umat Islam. Tahun 1187, Masjid Aqsa kembali mengumandangkan azan, sementara pasukan salib banyak menjadi tawanan. Tahun 1192, perjuangan tentara salib selanjutnya dipimpin oleh Raja Jerman Friedrich Barbarossa, Raja Inggris Richard II, dan Raja Prancis Philip August. Pada pertempuran ini, Raja Friedrich tewas, sedangkan Raja Philip dan Richard II berhadapan dengan tentara Islam di Akka. Pasukan Islam berhasil mundur teratur untuk menyusun strategi, sementara pasukan salib tidak berhasil memasuki kota suci Baitul Maqdis. 2 Juli 1192, lahirlah perjanjian Suf al-Ramlah yang berisi 2 sepakatan, yaitu pertama, daerah pantai sekitar Akka dalam kekuasaan tentara salib. Kedua, Palestina tetap di bawah kekuasaan Islam. Akan tetapi jamaah Kristen diizinkan untuk berziarah ke Baitul Maqdis dengan persyaratan tidak boleh membawa senjata. 3 Maret 1193, Raja Salahuddin al-Ayyubi tutup usia dalam usianya 55 tahun dan beliau dimakamkan di Syria. Periode ketiga, skala prioritas pasukan salib pada periode ini adalah menguasai Mesir dengan alasan jika Mesir dapat dikuasai, mereka akan memperoleh keuntungan besar dalam peperangan. Sebab dari Mesir akan terbuka kesempatan untuk memasuki Laut Merah dan mengembangkan perdagangan ke Hindia dan kepulauan Hindia Timur. Dan sekarang itu adalah Indonesia. Tahun 1218, mereka menyerang Mesir, akan tetapi tidak berhasil dan hanya dapat menguasai kota Dimyat sebagai pintu terbang strategis untuk memasuki Mesir. Tahun 1229, Raja Fredis mengadakan perundingan damai dengan Malik Al-Kamil, penguasa Mesir dinasti Ayyubiyah. Isi perjanjian tersebut adalah Baitul Maqdis diserahkan ke tentara salib sebagai ganti kota Dimyat. Dengan ditandatangannya perjanjian tersebut, Baitul Maqdis kembali ke pangkuan pasukan salib dengan Fredis II sebagai rajanya. Tahun 1247, melalui berbagai pertempuran melawan tentara salib, Baitul Maqdis dapat direbut kembali oleh penguasa dinasti Ayyubiyah, yaitu Al-Malik As-Saleh, putra Al-Malik. Tahun 1263, perlawanan tentara salib dilanjutkan oleh dinasti Malik Al-Malik Al-Zahir Baibas, berhasil menaklukkan kota-kota Caesarea dan Akka. Tahun 1271, keberhasilan yang sama juga terjadi dalam penaklukan Yafa dan kota Antokia yang merupakan benteng pertahanan tentara salib tahun 1279 sampai 1290. Perjuangan mereka dilanjutkan oleh Sultan Pelawan di bawah pemerintahan Al-Ayyubiyah dan Tripoli dapat ditaklukkan di tahun 1289.
Pada tahun itu pula, Sultan Kalaun sudah mempersiapkan tentaranya untuk menaklukkan daerah-daerah yang masih dikuasai tentara salib. Namun beliau meninggal dunia sebelum usaha tersebut berhasil. Usahanya dilanjutkan oleh putranya Syaraf Khalil 5 April 1291. Beliau menyerang dan mengepung kota Aghat dan berhasil menguasai kota tersebut pada tanggal 28 Mei 1291. Selanjutnya, kota-kota yang dikuasai tentara salib satu demi satu jatuh ke tangan pasukan Islam, termasuk Baitul Maqdis 14 Agustus 1291. Kekuasaan tentara salib sudah hanya di Timur Tengah, yang sisanya melarikan diri melalui jalan laut, dan kebanyakan mereka mengungsi ke Siprus. Dampak bagi bangsa Barat. Pertama, bertambahnya wilayah kerajaan Bizantium sehingga sanggup mengerem dan menghalang-halangi penyerangan dari Seljuk ke Eropa. Kedua, manusia mulai kritis terhadap berita-berita pembukaan negeri baru yang dibawa oleh kaum salib ke Eropa. Ketiga, mereka lebih inovatif dari sebelumnya karena mereka mau belajar bermacam-macam disiplin ilmu dari kalangan muslim kemudian mengembangkannya. Dampak bagi dunia Islam. Dunia Islam mengalami kemunduran dalam segala bidang kehidupan. Musibah demi musibah menimpa dunia Islam seakan-akan tidak kunjung berhenti. Diperparah lagi oleh bangsa-bangsa Eropa yang datang untuk menjajah, menjarah kekayaan serta memurtadkan umat Islam dengan penuh kelicikan dan tipu daya. Sekian dari saya dan terima kasih.